balik lagi di sini dengan gua Aawir ya. Jadi sekarang gua sedang berada di showroom Celebrity Car yang berlokasi di Jalan Tukatyah Aye nomor 100 Panjer, Denpasar, Bali ya teman-teman. Dan juga showroom ini memiliki cabang di Jalan Tukatyah Aye nomor 31X Panjer. Nah, di Celebrity Car ini tersedia berbagai macam mobil premium yang tentunya bebas tabrak, kualitas terjamin serta ada garansinya nih guys. Jadi sangat recommended untuk teman-teman yang ingin ganti mobil. Dan segera kunjungi Celebrity Car karena stoknya sangat terbatas. Dan sekarang di hadapan kita sudah ada Range Rover Evoque dengan tipe Dynamic Luxury tahun 2013. Nah, ini dibanderol di Celebrity Car dengan harga 599 juta. Untuk desain kuncinya seperti ini teman-teman. Jadi dia premium sekali. Di sini ada tulisan Range Rover berwarna chrome dan juga di belakangnya sama ya teman-teman. Di sini ada tombol lock, unlock, kemudian untuk menyalakan lampu dan juga untuk power tailgate-nya. Bener-bener premium sekali mobil ini, dan ketika kita unlock maka lampunya akan langsung menyala. Ini adalah salah satu mobil yang keren banget menurut gua. Dan sekarang kita akan bahas untuk di bagian eksterior dari mobil ini. Nah, seperti biasa di sini ada tulisan Range Rover yang menjadi ciri khas dari produk Land Rover. Kemudian di sini ada emblem Land Rover-nya, keren banget ya. Kemudian untuk di bagian lampu di sini dia sudah ada DRL yang membulat, kemudian lampu utamanya juga sudah proyektor, tapi sayangnya untuk di lampu sin dia masih halogen. Kemudian untuk fog lamp-nya dia sudah LED, dan kerennya mobil ini sudah dilengkapi banyak sekali sensor parkir, dan bisa kita lihat untuk di bagian depan di sini banyak, bahkan di bagian sampingnya dia ada sensor parkir juga, jadi sangat safety saat kita memarkirkan mobil ini. Untuk di bagian bumper juga ada list berwarna silver, keren banget, gua suka ya dengan paduan warna hitam dan juga silver. Kemudian untuk di bagian wiper di sini dia sudah frameless, jadi sudah kekinian dan tentunya modern. Untuk di bagian ban dia di sini besar banget ya, bannya bisa kita lihat. Untuk bannya dia menggunakan ban Scorpion Verde dengan profil 245/45R20, dan terlihat di sini ban serta velgnya besar banget, jadi menambah kesan sporty pada mobil ini. Dan tentunya untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan rim cakram di bagian depannya. Kemudian kalau kita lihat untuk di bagian samping sini juga terlihat ya untuk sensor parkirnya, dan di sini ada side skirt menyatu sampai ke belakang, keren banget. Kemudian di sini ada ventilasi udara untuk di bagian ruang mesin. Untuk di bagian spion di sini sudah ada lampu sen yang juga sudah LED, kemudian ada kamera 360-nya juga. Untuk model pintunya dia berwarna hitam dan modelnya sudah model tarik, jadi sudah kekinian banget. Dan tentunya mobil ini sudah keyless ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin membuka pintu dari mobil ini, kita tinggal masukkan saja jari kita ke bagian handle pintunya. Kemudian di sini full berwarna hitam ya, jadi benar-benar menambah kesan elegan pada mobil ini. Untuk di bagian belakang juga dia menggunakan ban yang sama dengan profil yang sama, dan tentunya untuk rim belakangnya dia sudah cakram seperti yang di depan. Untuk di bagian logo Land Rover-nya gue suka banget nih karena dia dilapisi dengan warna chrome, jadi mewah banget tentunya. Dan sekarang kita lihat untuk di bagian belakang dari mobil ini. Untuk di bagian belakangnya dia sporty banget ya, dan khas banget dengan desain dari Land Rover. Kemudian di sini dia lampu belakangnya dia sudah LED, kemudian lampu mundurnya dia masih halogen, dan lampu sennya dia masih halogen. Di bagian bawah sini bisa kita lihat ada sensor parkir yang tentunya banyak sekali. Kemudian juga ada emblem Range Rover nih, sama seperti yang di depannya ya. Kemudian kacanya juga sudah dilengkapi dengan defogger, ada high stop lamp yang berwarna putih, tapi kalau menyala lampunya berwarna merah. Di sini ada emblem Evoque SI4, kemudian juga ada logo Land Rover-nya, dan di bagian belakang ada kamera mundur. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah sini dia ada knalpot ya, ada 2 buah, dan ini real teman-teman. Dan juga untuk kalau kita lihat di bagian kolongnya ini, dia itu termasuk mobil yang tinggi. Nah, mobilnya ini memiliki dimensi dengan panjang 4,45 meter, dengan lebar 1,9 meter, dan tinggi 1,63 meter. Wheelbase-nya sendiri sebesar 2660 mm. Dan sekarang kita akan lihat untuk di bagian interior dari mobil ini. Nah, sebelumnya gue akan taruh dulu nih kuncinya supaya tidak hilang. Dan bisa kita lihat untuk mobil ini premium banget, khas banget dengan mobil-mobil Inggris yang mana terkenal sangat premium dan juga mewah. Untuk di bagian door trim di sini bisa kita lihat ya, dia perpaduan warnanya keren banget. Di sini dia sudah material soft touch, kemudian juga ada speaker nih, keren banget. Kemudian juga untuk di bagian atas ini ada tweeter, di bagian bawah juga ada speaker, dan di sini dilapisi dengan kulit berwarna merah. Di sini juga sudah soft touch, ada list jahitan asli berwarna merah. Kemudian juga di sini ada memory seat.
Untuk di bagian handle pintu dia berwarna chrome dan juga di sini ada tombol-tombol untuk power window, kemudian juga untuk pengaturan spionnya. Nah, untuk di bagian bawah mobil ini dia masih menggunakan material plastik keras ya. Di sini ada cup holder, ada ruang penyimpanan yang lumayan besar juga. Dan sekarang kita akan lihat untuk di bagian interiornya. Di sini ada tulisan Range Rover berwarna biru muda. Untuk di bagian jok dia sudah elektrik ya, jadi bisa maju, mundur. Kemudian juga pengaturan punggungnya dia semua sudah elektrik, keren banget. Kemudian di sini ada untuk pengaturan lampu levelingnya dan juga untuk membuka bagasi di bagian belakang secara elektrik. Nah, seperti ini dia bagian interiornya mewah sekali. Untuk joknya dia menggunakan bahan kulit ya. Di sini ada two tone color jadi berwarna merah dan juga berwarna hitam. Dan tentunya sporty serta elegan banget. Keren banget nih teman-teman perpaduan warnanya. Kemudian di bawah sini ada tulisan Evoque. Sekarang gua akan masuk untuk melihat lebih detail seperti apa di bagian interiornya. Dan wow, di sini benar-benar nuansa premium serta luxury-nya benar-benar terasa banget teman-teman. Benar-benar nyaman banget ketika duduk di bagian jok dari mobil ini. Dan yang kita bisa lihat untuk di bagian interiornya di sini serba sporty ya, karena mengingat mobil ini benar-benar keren banget tentunya. Untuk di bagian setir di sini dia enak banget ya untuk digenggam, kemudian juga ada pedal shift, di sini ada tulisan Range Rover, ada audio control, kemudian ada untuk tombol mengangkat telepon dan tentunya ada cruise control. Kemudian di bagian bawah sini dia material berwarna silver dan kalau kita lihat untuk di bagian dashboardnya di sini dia menggunakan material soft touch ya, dan di sini ada list jahitan berwarna merah, keren banget. Di sini premium sekali kualitasnya. Kemudian di sini ada list berwarna silver, kisi AC-nya juga keren banget nih dan ada tombol start stop engine. Di bagian tengah sini ada monitor dengan bentang layar 7 inch dengan tampilan Range Rover dan di sini ada tombol-tombol. Kemudian di bagian bawah juga ada tombol lampu hazard, kemudian juga ada tombol untuk multimedia dan tentunya ada pengaturan AC. Bagusnya mobil ini untuk di bagian joknya dia sudah ada ventilated ya. Kemudian di sini ada electronic stability control, ada electric parking brake dan untuk tuas transmisinya di sini putar-putar ya, keren banget dan dia akan muncul kalau mesinnya menyala. Di sini ada drive mode, kemudian juga kalau kita buka di sini ada dua buah cup holder, kemudian juga ada power socket dan tentunya ada ruang penyimpanan kecil nih di sini. Kalau di bagian armrest kita buka di sini ada ruang penyimpanan ya, dan di sini kapasitasnya lumayan besar. Kita bisa ngecas juga nih di dalam sini, keren banget. Dan sekarang kita akan coba lihat untuk di bagian MID-nya. Untuk di bagian MID di sini ada layar ya di bagian tengah dan juga kisi-kisinya itu ada list berwarna chrome. Kalau kita lihat untuk di bagian bawah dia ada lampu, keren banget. Dan untuk di bagian laci depan kalau kita buka dia sudah soft opening dan untuk di bagian dalamnya dia luas banget. Untuk sun visor-nya di sini sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan ada lampu, premium sekali. Kemudian untuk di bagian sisi penumpang depan juga sun visor-nya sudah dilengkapi dengan vanity mirror dengan lampu. Kemudian untuk di bagian tengahnya kalau kita ingin menyalakan lampu kita tinggal sentuh aja, jadi tidak perlu tekan-tekan tombol lagi. Kemudian di sini juga ada tombol untuk pengaturan panoramic roof-nya. Jadi kalau kita buka panoramic roof-nya dia akan memberi kesan mewah dan juga lega pada mobil ini. Dan sekarang kita akan lihat untuk di bagian interior belakang dari mobil ini ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan lihat seperti apa di bagian interior belakangnya. Untuk door trim-nya sama seperti yang di depan nih, dia two tone color ya. Di sini material dia sudah soft touch, kemudian di sini lapisi kulit, ada soft touch juga, ada list jahitan asli berwarna merah. Di sini handle pintunya dia berwarna chrome, mewah banget. Power window, kemudian juga ada speaker dua buah ya dilapisi dengan list chrome. Di bagian bawahnya dia ada cup holder serta ruang penyimpanan. Nah, jadi seperti ini dia di bagian joknya. Dia warnanya sama ya, two tone color, jadi merah dan juga hitam. Ini benar-benar menambah kesan sporty sekaligus elegan pada mobil ini. Di bagian belakang juga sudah ada monitor dengan bentang layar 8 inch. Sekarang gua akan masuk untuk merasakan seperti apa sensasi duduk di bagian belakang. Untuk legroomnya di sini lumayan lega ya, padahal di bagian depan gua udah mundurkan banget. Kemudian di sini ada kisi AC, ada untuk USB serta ada ruang penyimpanan. Jadi kita bisa ngecas di sini teman-teman, mantap sekali. Dan seperti ini dia layout dashboard dari bagian depan mobil ini. Benar-benar premium serta mewah banget, apalagi kalau kacanya dibuka ya di bagian atas. Untuk di bagian sini juga sudah ada lampu, jadi lampunya itu di kanan kiri ya. Benar-benar keren banget untuk di bagian mobil ini. Nah, di sini kita bisa menaruh barang juga, ada speakernya juga tentunya. Dan kalau kita buka untuk di bagian tengah sini dia ada armrest dan sekaligus ada dua buah cup holder. Jadi premium sekali untuk di bagian belakang sini.
Dan sekarang kita akan lihat kapasitas bagasi dari mobil ini. Untuk membuka pintu bagasinya di sini ada tombol, jadi bagasinya sudah elektrik ya, sudah premium sekali. Dan kalau kita lihat untuk di bagian atas ini dia ada tombol lagi untuk menutup pintu bagasi. Kemudian ada hand grip untuk menutup secara manual. Nah, jadi seperti dia kapasitas dari bagasinya benar-benar luas sekali untuk di mobil ini. Kalau kita lihat untuk di bagian bawah sini dia ada list berwarna chrome ya, jadi menambah kesan mewah pada mobil ini. Kalau kita buka juga di sini ada tempat untuk ban serep serta menyimpan tools untuk perbaikan mobil. Dan kalau kita bisa lihat di sini kita bisa menampung 2 koper besar serta 3 tas besar sekaligus. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan lampu sebagai penerangan kalau malam hari. Kemudian di sini ada power socket juga kalau kita membutuhkan daya listrik teman-teman. Dan sekarang kita akan tekan tombolnya ini untuk menutup pintu bagasinya. Nah, ini ketika tertutup dia sangat cepat ya. Dan sekarang gua akan coba untuk menyalakan mesin dari mobil ini. Kita tinggal tekan tombol start stop engine-nya dan kita lihat, wow, benar-benar mobil ini premium sekali ketika mesinnya menyala. Di bagian tengahnya dia ada layar dengan bentang 4 inch. Kemudian di sini udah muncul ya untuk tuas transmisinya, tinggal putar-putar saja kalau ingin mengemudikan mobil ini. Nah, di bagian tengah sini ada indikator dan juga untuk di bagian monitor depannya dia keren banget ya, di sini full color. Untuk mobil ini dia sudah melaju sejauh 17.000 km. Jadi di sini masih low kilometer ya, teman-teman. Jadi sangat recommended banget untuk teman-teman yang ingin meminang mobil ini. Mantap sekali dan juga harganya tentunya sangat pas di kantong. Nah, kalau kita lihat untuk di bagian lampu, sekarang gue akan coba untuk menyalakan lampunya ya. Dan untuk tuasnya itu ada di sisi sebelah kiri, khas banget dengan mobil-mobil Eropa. Jadi berbeda dengan mobil Jepang yang ada di sisi sebelah kanan. Oke, jadi sekarang gue akan keluar untuk melihat seperti apa tampilan lampu ketika lampu dari mobil ini menyala. Nah, untuk di bagian sennya di sini keren banget ya untuk di bagian spion. Dan untuk di bagian depan eksterior kita bisa lihat, wow, benar-benar mobil ini premium sekali ketika lampunya menyala. Jadi untuk di lampu fog lampnya itu sudah LED, kemudian juga di lampu utamanya dia sudah proyektor, jadi mantep banget teman-teman. Tapi sayangnya di sini untuk di lampu sennya dia masih halogen ya. Tidak apa-apa, untuk di varian tahun 2013 itu masih wajar teman-teman. Dan di bagian belakang sini juga keren banget, untuk di lampu belakangnya dia sudah LED. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Bye.